Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Faiz Zaki, Liwinantia Salsabila, Angelia Sapitri, Jihan Atori, Alrizka Frizia, Tasya Uswatun Hasanah, Hidayatullah, Anindya Dewi Maharani, Anissa Nabila, dan Juwinda Septia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan retail dalam perdagangan elektronik, produk, dan layanan. Terdiri dari 3 main topik, yaitu yang pertama, pekerjaan dan pasar kerja online, yang kedua, real estate online, dan yang ketiga, asuransi dan stock trading. Untuk topik pertama akan disampaikan oleh Anissa Nabila. Kepada Anissa Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pasar kerja online. Pasar kerja online itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pasar kerja online di jejaring sosial, kemudian ada portal global online untuk penempatan kerja, dan yang terakhir ada bursa kerja virtual. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pasar kerja online. Jadi, pasar kerja online adalah tempat untuk menghubungkan para pencari kerja dan perusahaan yang sedang mencari karyawan. Pasar kerja online sendiri sedang sangat populer di kalangan pencari kerja dan perekrut, karena sangat efektif dan mudah untuk diposting di internet. Kemudian, kita akan membahas tentang pasar kerja online di jejaring sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, jejaring sosial sedang sangat populer di berbagai kalangan, dan perekrut pun setuju bahwa jejaring sosial adalah next big thing dalam merekrut, karena hampir semua pencari kerja menggunakan jejaring sosial seperti LinkedIn, Facebook, Google+, dan masih banyak lainnya. Jadi, secara tidak langsung, pihak perusahaan itu bisa langsung melihat CV dan pencari kerja, dan pencari kerja pun bisa langsung memasukkan CV ke dalam jejaring sosial agar lebih mudah untuk dilihat oleh para perekrut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Nabila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Juwinda Septia. Kepada Juwinda, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang portal online global untuk penempatan kerja. Situs global yang menarik untuk menempatkan atau mencari pekerjaan di berbagai negara adalah Sing.com. Pasar kerja elektronik dapat meningkatkan pergantian karyawan dan biayanya. Untuk memfasilitasi perekrutan, perekrut mencari manfaat menggunakan alat baru seperti konferensi video untuk mewawancarai dan terhubung dengan kandidat dari lokasi terpencil. Selanjutnya itu bursa kerja virtual. Bursa kerja virtual serta perekrutan melalui jejaring sosial menjadi populer karena secara cepat menemukan kandidat yang memenuhi syarat dengan biaya yang lebih murah. Bursa kerja virtual menggunakan lingkungan hosting 3 dimensi khusus di dunia maya, jejaring sosial, atau situs web majikan. Sebagai contoh menurut Weinstein, KPMG yang beroperasi lebih dari 150 negara menggunakan bursa kerja untuk menemukan dan menjangkau pelamar kerja secara global dengan memungkinkan mereka mempelajari peluang dan persyaratan kantor global tertentu di gerai virtual di bursa online. Pengunjung dapat mengirimkan lamaran secara online. Selanjutnya itu komponen dan hosting. Bursa kerja virtual menjadi populer. Menurut Komuniku Conferencing, layanan hosting bursa kerja virtual ada beberapa fitur yang ditawarkan. Yang pertama itu aula utama, yang kedua itu booth pameran, yang ketiga itu pusat komunikasi, dan yang keempat pusat sumber daya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Juwinda. Untuk materi manfaat dan batasan akan disampaikan oleh Saudara Faiz. Kepada Saudara Faiz, saya persilahkan. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang manfaat dan batasan. Online job market memiliki banyak manfaat baik bagi pencari kerja maupun perekrut. Yang pertama yaitu manfaat bagi pencari kerja. Pertama, dapat menemukan banyak lowongan pekerjaan. Kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan cepat dengan calon pemberi kerja. Selanjutnya, dapat memasarkan diri mereka dengan cepat ke pemberi kerja yang sesuai. Dapat memposting resume di situs lowongan kerja, dapat mencari posisi yang tersedia kapan saja, dapat memperoleh beberapa layanan dukungan tanpa biaya,
dapat menentukan gaji yang sesuai di pasar, dapat belajar bagaimana berperilaku dalam sebuah wawancara, dan terakhir dapat mengakses grup jejaring sosial yang digunakan untuk pasar kerja elektronik. Selanjutnya, keuntungan atau manfaat bagi pengusaha. Pertama, dapat menjangkau banyak pencari kerja. Selanjutnya, dapat mengurangi biaya rekrutmen, dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan menggunakan formulir aplikasi elektronik, dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pencari kerja, besar peluang menemukan karyawan yang sangat terampil dan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan, dapat menggambarkan posisi dengan sangat detail, dapat mewawancarai kandidat secara online, dapat mengatur untuk pengujian online, dan terakhir dapat melihat survei gaji untuk strategi perekrutan. Selanjutnya, batasan pasar kerja elektronik. Salah satu batasan utama adalah kenyataan bahwa beberapa orang tidak dapat menggunakan dan tidak memiliki akses internet. Salah satu solusi untuk masalah akses terbatas adalah penggunaan kios internet di dalam toko, seperti yang digunakan oleh perusahaan seperti Home Depot atau Macy's Komputer. Juga tersedia di perpustakaan dan tempat umum lainnya. Batasan selanjutnya adalah keamanan dan privasi. Resume yang diposting dan komunikasi bos dan karyawan biasanya tidak dienskripsi. Dengan demikian, kerahasiaan dan perlindungan data tidak dapat dijamin. Mungkin juga seorang di tempat kerja mencari pekerjaan dapat mengetahui bahwa orang tersebut sedang mencari pekerjaan. LinkedIn misalnya memberi perlindungan privasi, memungkinkan pencari kerja untuk menentukan siapa yang dapat melihat resume mereka secara online. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Faiz. Untuk main topik yang kedua yang tentang real estate online akan disampaikan oleh Tasya. Kepada Tasya, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis real estate. Pengertiannya, real estate merupakan alternatif atau tambahan investasi yang menarik selain saham, obligasi, hingga reksadana. Namun, berinvestasi real estate juga memiliki resiko dan tantangan. Pasalnya, berinvestasi dengan real estate tidak semudah membeli saham. Istilah real estate mengacu pada sebidang tanah, bersama dengan lampiran atau perbaikan apapun, baik alami ataupun buatan manusia yang mungkin ada di tanah itu. Keterikatan alami mungkin termasuk air, pohon, mineral, dan minyak, sementara lampiran buatan termasuk rumah, bangunan, trotoar, dan fitur lain yang dibangun untuk meningkatkan lahan dan berfungsi sebagai perumahan atau bangunan komersial. Real estate dapat mencakup properti, tanah, bangunan, hak udara di atas tanah, dan hak bawah tanah di bawah tanah. Istilah ini mengacu pada real atau fisik dari properti. Sebagai istilah bisnis, real estate juga mengacu pada produksi, pembelian, dan penjualan produksi, dan penjualan properti. Tak hanya itu, sebagai bagian dari bisnis real estate juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, karena merupakan pendorong penting di sektor ekonomi. Ada beberapa jenis real estate di mana masing-masing punya tujuan dan kegunaan yang unik. Di antaranya, jenis yang pertama itu adalah residential real estate. Tipe properti ini mengacu pada setiap produk properti yang digunakan untuk tujuan perumahan. Perumahan real estate terdiri dari perumahan untuk individu, keluarga, atau sekelompok orang. Contohnya termasuk rumah, keluarga tunggal, koperasi, dan tempat tinggal multi keluarga dengan kurang dari 5 unit individu. Yang kedua, komersial real estate. Properti komersial mengacu pada tanah dan bangunan yang digunakan oleh bisnis untuk menjalankan operasi mereka. Atau dengan kata lain, setiap properti yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan bisnis seperti kompleks apartemen, pompa bensin, toko kelontong, rumah sakit, hotel, kantor, fasilitas parkir, restoran, pusat pembelanjaan, toko, dan teater. Yang ketiga,
Industrial. Industrial adalah properti yang digunakan untuk manufaktur, produksi, distribusi, penyimpanan, dan penelitian dan pengembangan. Real estate industri mengacu pada tanah dan bangunan yang digunakan oleh bisnis industri untuk kegiatan seperti pabrik, produksi mekanik, penelitian dan pengembangan, konstruksi, transportasi, logistik, dan pergudangan. Yang keempat itu adalah tanah, biasanya mengacu pada properti yang belum dikembangkan dan masih berupa tanah kosong. Pengembang memperoleh tanah dan menggabungkannya dengan properti lain, seperti mengubah zonanya sehingga mereka dapat meningkatkan kepadatan dan meningkatkan nilai properti. Termasuk properti yang belum dikembangkan adalah tanah kosong dan tanah pertanian, seperti kebun buah-buahan, peternakan, dan tanah hutan. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan khusus. Real estate dengan tujuan khusus digunakan untuk umum, seperti kuburan, gedung pemerintahan, perpustakaan, taman, tempat ibadah, dan sekolah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aca. Materi aktivitas bisnis dan keuntungan akan disampaikan oleh Saudari Anindya. Kepada Anindya, saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah aktivitas bisnis real estate online. Adapun kegiatan-kegiatan dilakukan oleh industri real estate online antara lain, yang pertama, melakukan kegiatan operasional dan pengelolaan atas nama pemilik lahan beserta bangunannya. Yang kedua, bertindak selaku pengelola, pemelihara, dan pengembangan proyek real estate termasuk pemeliharaan dan perbaikan gedung. Yang ketiga, berlaku sebagai perusahaan real estate yang turut berinvestasi pada anak perusahaan untuk mengembangkan perekonomian perusahaan. Yang keempat, melakukan perdagangan umum sebagai langkah promosi dan penjualan. Yang kelima, dapat bertindak sebagai penyewa bangunan. Yang keenam, memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang bangunan seperti listrik, telepon, instalasi air bersih, dan saluran pembuangan. Yang ketujuh, mendukung kegiatan pembangunan kota atau daerah seperti infrastruktur, fasilitas kota, dan jasa penunjang lainnya. Dan yang terakhir, pengembangan real estate secara berkala untuk terus mengedepankan pelayanan dan penyediaan kebutuhan. Materi submateri selanjutnya adalah keuntungan real estate online. Secara garis besar, keuntungan real estate itu sendiri ada dua. Yang pertama, tidak terpengaruh inflasi, karena keuntungan bisnis real estate tidak terpengaruh inflasi bagaimanapun kondisi suatu negara. Harga properti tetap sama, justru harganya juga bisa meningkat. Artinya meski situasi ekonomi sedang tidak stabil, tapi harga properti dalam bisnis ini tidak akan turun. Yang kedua, nilai investasi selalu meningkat. Investasi real estate menawarkan kestabilan nilai yang cukup kuat. Hal ini akan membuat nilai investasi properti akan terus naik dari tahun ke tahun karena banyak yang membutuhkan hunian. Dari tahun ke tahun jumlah lahan kosong akan terus menipis, sedangkan kebutuhan akan tempat tinggal terus meningkat. Sedangkan keuntungan untuk penyediaan jasa real estate secara online yaitu yang pertama, menyediakan banyak variasi pilihan, yang kedua meningkatkan minat pembeli secara online, yang ketiga memberikan perspektif bisnis yang lebih modern dan fresh, yang keempat customer service yang siap dihubungi oleh calon pembeli secara tiap saat, yang kelima menghemat waktu dalam pemilihan dan transaksi, yang keenam menggunakan internet menjadi ajang baru dalam berkompetisi di pasar, yang ketujuh penggunaan karyawan yang lebih sedikit, dan yang terakhir tidak membutuhkan ruangan untuk inventory. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anindya. Materi kerugian dan contoh akan disampaikan oleh Saudari Angelia. Kepada Saudari Angelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian real estate. Kerugian real estate itu ada 3. Yang pertama, butuh dana untuk perawatan bangunan. Supaya bangunan rumah, gedung, dan bangunan lainnya sangat erat kaitannya dengan kepemilikan benda secara fisik. Artinya, kita harus merawat dan memeliharanya dengan baik supaya tidak rusak. Untuk perawatan bangunan tentu harus mengeluarkan dana. Yang kedua itu padat modal dan biaya transaksi tinggi. Padat modal yang dimaksud berarti semakin besar modal yang ditanamkan, berarti semakin besar juga hasil yang akan didapatkan. Hal ini berarti untuk memulai bisnis real estate membutuhkan modal yang besar. Selain itu, juga harus mempersiapkan biaya transaksi yang cukup tinggi. Ketiga,
Resiko hancur jika terjadi bencana. Di Indonesia sering terjadi bencana seperti longsor, banjir, atau gempa bumi, di mana terjadinya bencana ini berpotensi untuk merusak bangunan. Apabila kita memutuskan untuk menekuni bisnis real estate, berarti harus siap dengan resiko satu ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari real estate. Yang pertama adalah properti perumahan. Properti perumahan yang dimaksud seperti apartemen, townhouse, kondominium, dan sebagainya. Bangunan seperti ini terdiri dari beberapa unit dan bisa disewakan kepada orang lain. Yang kedua itu ruang retail. Contoh ruang retail yaitu mall dan juga pusat perbelanjaan komersial, di mana pemilik akan menyewakan ruang kepada pengecer dalam periode waktu tertentu. Ketiga, ruang kantor. Ruang kantor merupakan segmen investasi real estate yang sangat menguntungkan, di mana investor membelinya untuk kemudian disewakan dalam periode yang berbeda. Ruang kantor yang disewakan ini bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Menariknya lagi, ruang kantor juga tahan terhadap inflasi dikarenakan harga sewa disesuaikan dengan tingkat investasi. Keempat itu segmen industri. Segmen industri ini mencakup fasilitas manufaktur serta ruang gudang. Periode sewa yang ditawarkan untuk segmen industri biasanya bervariasi dan memiliki biaya yang cukup signifikan. Yang terakhir itu adalah hotel. Hotel mencakup fasilitas menginap juga fasilitas bisnis lainnya. Contohnya seperti meeting, insentif, conference, dan exhibition. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, main topik yang terakhir tentang asuransi dan stock trading akan disampaikan oleh Saudara Hidayatullah. Kepada Saudara Hidayatullah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan topik pertama yaitu asuransi online. Jadi asuransi online adalah produk asuransi yang bisa diperoleh secara online, tidak hanya broker atau agen asuransi saja yang menjual berbagai produk asuransi digital, akan tetapi polis asuransi pun sudah tersedia dalam format digital. Nah, adapun kelebihan dari beli asuransi secara online, yang pertama itu praktis dan mudah. Hal ini karena banyak e-commerce yang sudah menyediakan layanan pembelian maupun pembayaran asuransi. Kemudahannya juga bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, itu bisa membandingkan polis. Yang ketiga, lebih aman dan prosesnya cepat. Hal ini juga mendukung poin pertama, karena jika secara konvensional nasabah harus datang ke perusahaan untuk mendaftar asuransi, lalu mengambil antrian, dengan media digital atau secara online bisa dilakukan tanpa mengantri antrian. Lalu yang keempat itu banyak promo menarik. Sekarang ini banyak e-commerce menyediakan promo guna untuk menarik perhatian calon nasabah untuk ikut gabung asuransi perusahaan itu. Yang kelima, dari kelebihan beli asuransi online adalah proses klaim lebih mudah. Karena media yang digunakan secara online, maka klaim juga dilakukan secara online dan akan dibantu oleh customer service. Hal ini tentu mempermudah nasabah jika mereka mengalami kendala, masalah, ataupun ada pertanyaan seputar asuransi atau perusahaan itu. Nah, jika ada kelebihan, maka tentu ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama itu maraknya marketplace asuransi tanpa izin. Marketplace yang aman adalah marketplace yang sudah mendapatkan izin dari pemerintahan, sehingga jika ada dalih penipuan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu bergantung pada sistem digital. Contoh asuransi online sekarang ini, yang pertama itu ada asuransi AXA, salah satunya memberikan asuransi jiwa online life and safe, memberikan perlindungan nasabah berupa meninggal dunia dan jika tertanggung tetap hidup sampai masa akhir masa perlindungan. Yang kedua itu ada Tokopedia asuransi. Saat ini Tokopedia masih hanya menawarkan asuransi kesehatan. Jenis asuransi kesehatan yang menawarkan keuntungan mulai dari penanggungan biaya perawatan rumah sakit, persalinan, dan juga kecelakaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hidayatullah. Selanjutnya materi tentang trading saham akan disampaikan oleh Saudari Liwinantia. Kepada Saudari Liwinantia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai trading saham secara online. Nah, jadi mulai dari pengertian trading saham terlebih dahulu. Jadi trading saham itu adalah kegiatan jual beli saham dengan
tujuan dapat keuntungan dari selisih harga beli awal dengan harga jual. Nah, dapat keuntungannya itu antara harga beli awal dengan harga jual. Selanjutnya, keuntungan ini di dunia pasar modal disebut capital gain. Nah, selanjutnya langsung saja ke keuntungan jika kita menggunakan trading saham. Yang pertama yaitu tentu saja kita akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Yang kedua, kita mendapatkan dividen. Dan yang ketiga, pelipat gandaan nilai aset. Nah, selanjutnya, berbicara mengenai resiko trading saham secara online, itu dapat dikatakan yang pertama harga saham berpotensi turun, bahkan turunnya itu secara drastis atau cepat. Yang kedua, jika kita menggunakan trading saham online itu bisa saja kita tuh hanya bisa memprediksi, tidak bisa memastikan apakah itu benar, jumlahnya benar. Jadi kita itu hanya bisa memprediksi. Itu saja untuk trading saham. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lilinantia. Materi terakhir tentang investasi saham online dan perbedaan trading saham dan investasi saham akan disampaikan oleh Saudari Jihan. Kepada Jihan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya mengenai investasi saham online. Kita mulai dari pengertian investasi saham online, di mana merupakan sebuah cara untuk melakukan transaksi jual beli saham dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, yaitu internet dan pendukungnya. Dengan kata lain, cukup dari gadget, laptop yang terhubung internet, kita sudah bisa melakukan transaksi saham. Selanjutnya ada manfaat investasi saham online. Yang pertama, mudah dan nyaman saat berinteraksi. Jadi hanya dengan bermodalkan ponsel genggam dan koneksi internet, saat ini Anda dapat mudah melakukan transaksi saham secara online. Yang kedua, mampu memantau investasi kapan saja. Sebelum era digital, untuk berinvestasi saham, Anda perlu susah payah datang ke kantor penyedia jasa investasi. Namun di era digital saat ini, semuanya semakin dipermudah cukup dengan menggunakan aplikasi investasi di smartphone Anda. Yang ketiga, hanya dengan top up semua tuntas. Yang keempat, ada informasi transparan. Melalui online platform investasi saham yang sedang berkembang saat ini tentunya mempermudah semua orang untuk mulai berinvestasi. Kita bisa mendapatkan seluruh informasi yang jelas dan transparan mengenai harga jual dan harga beli saham terkini. Yang kelima, ada modal relatif kecil. Tentunya banyak pertanyaan yang muncul dari para investor pemula, salah satunya mengenai modal awal yang diperlukan untuk memulai investasi saham online. Sekarang tidak perlu khawatir lagi untuk memulai investasi secara online, karena pada umumnya investasi online dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil. Mulai dari 100.000, Anda sudah bisa memulai berinvestasi. Yang terakhir ada lebih mudah dalam bertransaksi. Selanjutnya ada contoh investasi. Contoh investasi yaitu Feng mendiskusikan peluang apa yang ia ketahui di Cina. Ia memberikan contoh Youbao di perusahaan Alibaba yang mencetuskan online financial service di Cina. Materi selanjutnya ada perbedaan trading saham dan investasi saham. Trading saham berbeda dari investasi saham. Dalam investasi saham, seorang investor akan lebih memilih membeli saham dan menahannya untuk jangka waktu yang lama. Artinya, transaksi saham seorang investor tidak relatif singkat seperti seorang trader. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.